Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Kana Nugraha, tentunya hanya di channel Belajar Fikih. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang najis-najis yang dimaafkan. Ada dua kategori najis yang dimaafkan. Yang pertama, ada najis yang dimaafkan ketika terbawa sholat. Yang kedua, ada najis yang dimaafkan ketika masuk ke dalam air yang sedikit. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu najis yang dimaafkan ketika terbawa sholat. Najis apakah itu? Yaitu najis darah yang sedikit. Nah, itu dimaafkan ketika terbawa sholat. Najis darahnya tersebut baik dinempel di baju, ataupun di badan, atau di tempat sholat. Terus bagaimana caranya supaya kita tahu bahwasanya najis darah tersebut itu disebut sedikit? Nah, adapun untuk mengetahui batasan-batasan bahwa najis darah tersebut itu sedikit atau banyak, itu dikembalikan terhadap adat. Ketika ada 3 orang menyatakan bahwa najis darah tersebut itu sedikit, berarti hukumnya sedikit. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada 3 orang menyatakan bahwa najis darah tersebut itu banyak, maka hukumnya banyak. Jadi alhasil najis darah sedikit itu dimaafkan ketika terbawa sholat. Jadi sholatnya tetap sah. Kemudian yang kedua, kategori najis yang dimaafkan yaitu ketika masuk ke dalam air yang sedikit atau airnya kurang dari 216 liter atau kurang dari 2 kula. Adapun najis yang dimaafkan ketika masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, yaitu najis bangkai hewan yang tidak mempunyai aliran darah, seperti lalat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubab bi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan." Yang artinya ketika ada lalat masuk ke dalam minuman salah satu di antara kalian, maka harus ditenggelamkan semuanya. Sesudah itu kemudian dibuang lalatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya di salah satu sayap lalat tersebut itu membawa penyakit atau ada penyakitnya. Wal ukhra syifaan, dan di satu sayap yang lainnya itu membawa penawarnya atau membawa obatnya. Jadi alhasil ketika ada hewan yang tidak mempunyai aliran darah kemudian masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kula, mati di situ, kan otomatis jadi bangkai. Nah, najis bangkai tersebut itu dimaafkan. Jadi air tersebut boleh dikonsumsi, boleh diminum, ataupun boleh dipakai berwudu atau bersuci yang lainnya. Kemudian najis yang dimaafkan yaitu najis-najis yang tidak kelihatan dengan mata telanjang, seperti kotoran-kotoran yang nempel di kaki lalat misalnya atau semut. Kemudian lalat atau semut tersebut masuk ke dalam air minum kita, nah itu dimaafkan. Atau lalat semut tersebut menginjak-injak makanan kita atau lewat di atas makanan kita, nah itu dimaafkan. Jadi boleh dimakan dan boleh diminum. Ataupun seperti cipratan air kencing yang terkena terhadap baju atau sarung yang mau kita pergunakan untuk sholat, itu juga dimaafkan. Jadi demikianlah najis-najis yang dimaafkan. Semoga video ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.